like and share, comment. Hari ini adalah mempelajari sistem hutan sebetulnya, yang juga nanti akan ada materinya siang setelah kita kembali ke Balai Pancaniti. Dan sebelum kegiatan inti itu, tentu kita sebagai manusia modern ya, sebagai orang-orang yang selama ini banyak beraktivitas justru di daerah perkotaan, banyak hilir mudik di atas kendaraan, yang kita dengar adalah suara-suara yang mungkin sangat keras. Yang kita lihat terlalu banyak ragam warna, sehingga sampah-sampah visual yang kita terima selama ini itu sangat banyak sekali. Karena yang kita saksikan sudah sangat banyak. Di sepanjang perjalanan tadi dari Balai Pancaniti ke sini, kita sudah menerima banyak sekali data. Banyak sekali yang bisa kita lihat. Banyak juga yang bisa kita dengar. Banyak juga emosi-emosi yang kita rasakan. Ketika kita masuk ke dalam sebuah kawasan hutan, semua ego itu harus hilang. Mari kita kembali membangun koneksi dengan alam. Mari kita dengarkan lirik suaranya. Mari kita nikmati setiap nafas yang kita bisa terima. Mari kita dengarkan detak jantung kita yang selama ini selalu kita abaikan, seolah-olah dia tidak bekerja keras untuk menghasilkan kehidupan. Maka saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan sitting meditation atau meditasi duduk. Nah, meditasi duduk ini adalah metode yang sangat sederhana. Mari kita duduk senyaman mungkin, dan setiap orang punya gaya duduk, kenyamanan duduk yang sesuai dengan kenyamanan tubuhnya masing-masing. Jika ada yang biasa kesemutan, duduk terlalu lama, itu boleh duduk di atasnya. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi senyamannya duduk, senyaman mungkin. Karena untuk bisa terbiasa dalam melakukan sitting meditation ini juga kita butuh waktu. Nah, saya akan pandu, bisa diikuti semuanya. Ada yang keberatan? Tidak ada. Oke, sekarang kita posisikan duduk kita senyaman mungkin. Boleh duduk ya. Yang terbiasa kesemutan boleh. Sebelum meditasinya dimulai, silakan boleh pindah ke atas. Kayaknya ibu boleh maju sedikit. Badan kita ya setegap-tegapnya. Usahakan tulang ekor kita ini benar-benar lurus ya. Kita rasakan betul bahwa tubuh kita, bahwa berat tubuh kita hari ini ditopang oleh tulang ekor kita ya. Kita rasakan betul. Nah, posisikan bahwa dada sedikit dibusungkan ke depan, jadi nggak boleh bungkuk begini karena akan mengganggu pernafasan kalian. Jadi tegakkan begini. Posisikan tangan di tempat yang membuat kalian nyaman. Boleh di sini, boleh di sini, boleh ya senyamannya aja. Dan jangan sampai kayak terpaksa kayak ini ya. Dinikmati betul-betul. Dan coba yuk kita mulai tarik nafas bareng-bareng. Teknik tarik nafasnya adalah tarik nafas 4-1-4. Ya, jadi tarik nafas. Jadi ketika narik nafas dihitung di dalam hati selama 4 kali ya. Jadi tarikan nafas panjang. Nah gitu, udah 4 detik ya. Lalu kemudian tahan 1 detik dan keluarkan selama 4 detik. 4, 1, 4. Kita tarik nafas bersama-sama. 1, 2, 3. Hembuskan perlahan-lahan. Mari tarik nafas kembali perlahan-lahan. Tahan dan hembuskan perlahan. Metodenya tarik nafas melalui hidung dan keluarkan melalui mulut. Nikmati dan rasakan setiap aliran oksigen yang kalian terima. Itu merupakan berkah yang diberikan oleh alam semesta pagi hari ini. Sulit bagi kita sebagai orang-orang kota untuk merasakan nikmatnya oksigen yang sangat bersih, udara yang sangat baik untuk tubuh kita. Di dalam budaya Jepang, kegiatan ini dikenal sebagai forest bathing atau mandi hutan.
atau dalam bahasa Jepangnya disebut shirin yoku. Jadi kalau orang Indonesia hari ini berlibur, main ke mall, main ke kota, orang-orang di Jepang itu ketika dia punya hari libur, Sabtu Minggu dia masuk ke dalam hutan. Untuk apa? Untuk mendetoks tubuhnya. Karena setiap pohon itu mengeluarkan ion negatif. Maka ion negatif ini bisa mengambil seluruh energi-energi yang tidak baik yang ada di dalam diri kita. Sama seperti energi petir, energi air terjun dan lain sebagainya. Mari kita ulangi ya. Tarik nafas melalui hidung, tahan 1 detik, lalu kemudian keluarkan melalui mulut. Rasakan, nikmati seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat nafas yang telah diberikan selama hidup kita. Mari kita ulangi, tarik nafas perlahan. Tahan. Lalu hembuskan. Tarik nafas dalam-dalam. Matanya dibuka kembali. Bagaimana perasaannya? Apakah nyaman? Pernah bernafas sesadar itu? Pernah merasakan indahnya bernafas? Kita bernafas setiap hari, tetapi jarang sekali bisa menikmati momentum kita bernafas. Padahal tanpa sistem pernafasan ini kita nggak bisa menjalani kehidupan dengan baik. Yang teman-teman harus ketahui bahwa kekurangan oksigen itu akan mengganggu bukan hanya tubuh kita, bukan hanya mengganggu pernapasan, tetapi akan mengganggu kecerdasan kita juga, karena suplai oksigen ke otaknya menjadi minim. Maka semoga rekoneksi kita dengan alam semesta kali ini menjadikan kita orang-orang yang mudah diilhami oleh ilmu pengetahuan. Amin. Gitu ya. Dan jika teman-teman tadi sudah cukup nyaman, sudah bisa diikuti ritmenya. Nah, sekarang saya akan mengajak teman-teman ya, mulai dari memejamkan mata lalu menarik nafas, tahan, hembuskan. Boleh ikuti ritme saya atau jika tidak kuat ikuti ritme pribadinya saja. 4-1-4 4-1-4. Mari belajar. Dan yang paling perlu kita hargai dan sadari bersama, mari kita hargai keheningan di tempat ini. Tidak kita bisa saksikan selama ini, saat kita membuka mata itu akan kita bisa saksikan. Jika tidak nyaman menutup mata, nanti tidak perlu melakukan reaksi apapun, silahkan buka lalu pejamkan lagi ya. Jadi ikuti aja ritme tubuhnya. Jika ada respon di tubuh yang pengen aduh pegal, pengen pindah aja. Jangan pernah ditolak ya. Mari kita kita membahagiakan orang lain tapi belum tentu diri sendiri kita itu bahagia. Kita bahagia walaupun diri kita sendiri tidak bahagia. Kita pengen bikin orang sekitar kita bahagia, tapi dalam diri kita sendiri apa bahagia itu kayak gimana? Kadang kecewa sama diri sendiri, bikin kita hidup buat apa? Gunanya kita untuk orang lain tuh apa? Tadi saya sendiri ngerasakan kedamaian sama diri sendiri. Bersyukur masih bisa dikasih kehidupan sampai saat ini sama Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lupa bersyukur pada hal itu. Ya. Sudah? Terima kasih buat kami, kita kasih tepuk tangan. Rifki. Sebelumnya tadi akang pas lagi memejamkan mata terus ngerasain banget sama diri sendiri gitu. Rifki itu orangnya pertama itu gampang minta maaf sama orang lain walaupun itu bukan kesalahan Rifki seutuhnya gitu. Kadang Rifki itu suka lebih baik kita yang minta maaf duluan daripada kita ribut sama orang lain terus jadi masalah baru gitu. Terus tadi tuh pas ngerasain banget, pas ngerasa sendiri terus bener-bener apa sih sebenarnya diri Rifki sebenarnya tuh kayak gimana gitu. Dan Rifki tuh ngerasa kayak ya harusnya kita nggak perlu mikirin orang lain ketika itu bukan kesalahan kita, tapi ya cari yang mana buat kita nyaman harusnya. Karena apa ya, kadang Rifki suka kecewa sama diri Rifki sendiri, Rifki sampai nyalahin diri sendiri
ya akhir-akhirnya ya ngerasa banyak kekurangan di diri Rifki sendiri, padahal masih banyak sesuatu yang bisa Rifki syukuri gitu dari diri sendiri gitu. Ketika tadi ngerasain nikmatnya bernafas itu seperti apa, terus ketika gelap itu nggak enaknya kayak gimana, itu ngerasa apa ya, benar-benar ruang kesendirian tuh diperlukan untuk lebih tahu diri itu kayak gimana. Terima kasih, tepuk tangan buat Rifki. Terima kasih ceritanya. Yang lain ada? Oke. Apalagi keluarga terdekat, orang tua kita, tapi tanpa sadar gitu kita tuh gak memanusiakan diri kita sendiri, bekerja terlalu keras tanpa kenal istirahat gitu. Apalagi buat temen-temen yang udah kerja, udah kuliah, adik-adik saya juga yang ada di sini, kayak kita tuh dikasih oleh Tuhan tuh yang waktu kita ada di dalam perut ibu kita, yang lu juga tanpa sadar ngerasain ternyata kayak gini ditakdirkan ya gitu. Ya lebih ngerasa kalau hidup tuh cuma sekali gitu, gak ada yang mampu ngebahagiain diri sendiri selain kita sendiri. Terima kasih. Kita kasih tepuk. Oke, silakan yang lain ada lagi. Jadi gini ya, aku tipe orang yang memang sebetulnya selalu berbicara dengan diri sendiri. Artinya apa? Betul kata Teh Fani, aku pernah merasa Kehadiran kita pun asing bagi mereka. Bagi daun yang jatuh di hadapan kita, bagi mereka kita pun asing. Seluruh elemen yang ada di alam ini, yang ada di hutan ini merupakan elemen-elemen hidup. Pohon ikut tersenyum melihat kita. Daun melihat tersenyum melihat kita. Rumput dan seluruh makhluk beserta isinya. Maka sebagai manusia yang arif, manusia yang bijaksana, manusia yang penuh kesadaran, sebelum kita melakukan terlalu banyak aktivitas di tempat ini, mari kita sapa mereka. Mari kita rasakan bagaimana tekstur daun, tekstur papan yang kita duduki, tekstur pohon yang ada di hadapan kita, bahkan mungkin tekstur lumut yang selama ini gak pernah kita sentuh, gak pernah kita amati secara mendalam. Saya tadi sudah menyampaikan kepada teman-teman bahwa di sini adalah momen kita untuk mengindra, sensing. Sering dalam hidup kita melewati banyak sekali momen tapi tidak pernah mendetail. Di tempat ini semakin banyak momen yang kalian terima, maka detailkanlah itu. Pohon sebesar ini, ada apa di antaranya? Lumut itu seperti apa? Kalian lihat detail, kalian boleh sentuh perlahan, kalian boleh sapa, tanya, apa kabar? Terima kasih sudah mengizinkan saya masuk ke tempat ini. Terima kasih sudah memberikan saya izin untuk bisa belajar dari kebajikanmu. Terima kasih karena telah mengajarkan saya untuk bisa belajar dari kebijaksanaan kamu, bisa bertumbuh sampai sebesar ini. Bangun hubungan dengan mereka. Pagi hari kita sudah membangun koneksi dengan diri, dan hari ini kita mari bangun koneksi dengan seluruh alam yang ada di sekitar kita. Nanti saya akan minta teknisnya teman-teman boleh menyebar di areal yang masih di sekitar sini ya. Nanti boleh berjalan ke sebelah sana, nanti juga akan dipandu untuk kembali lagi ke sini. Tapi silakan kalian boleh menyebar, tidak boleh untuk bersama-sama dengan temannya yang lain. Silakan cari momen pribadi. Tidak perlu berbicara dengan siapapun, dengan sesama teman kalian. Cukup bangunlah koneksi dengan alam terlebih dahulu. Sapa semua yang ada di sini. Kalian mungkin selama hidup belum pernah menyapa daun, sapa di sini. Tanyakan kabarnya bagaimana. Apakah mereka bahagia dengan kedatangan kita? Tanya. Dan dengarkan apa jawabannya. Bisa kita ikuti? Mari kita berdiri. Ya, kita boleh goyang-goyang dulu kaki kita. Mungkin agak sedikit pegal. Goyang-goyang dulu kaki yang sebelah kanan, silakan. Kiri boleh. Putar ke kiri. Ulangi lagi karena kiri. Oke. Sekali kita tarik nafas bareng-bareng. Teruskan perlahan. Oke teman-teman, mari kita lakukan dengan penuh kesadaran, dengan penuh keheningan. Intimkan ya
menghangatkan proses interaksi kalian. Jadi silahkan kalian menyapa apapun yang ada di sini. Apa yang membuat kalian tertarik? Biasanya suka ketemu, ada yang tertariknya sama lumut, ada yang tertariknya sama ranting, ada yang tertariknya sama pohon pisang. Silahkan menyebar, karena nanti juga akan kami panggil. Ya, tidak usah membawa apapun, silahkan hanya membawa tubuh, tidak usah pakai alas kaki, tidak usah pakai apapun. Rasakan setiap langkah kaki kalian seolah-olah kalian sedang menyentuh semua elemen yang kalian injak. Ada pengorbanan banyak makhluk. Kita bisa berdiri kokoh, berdiri sangat nyaman di atas papan ini karena pengorbanan banyak makhluk. Maka daripada itu mari kita syukuri momentum. Silakan, sudah bisa dimulai. Silakan bisa berjalan terlebih dahulu dari yang paling dekat dengan pintu keluar. Silakan menyebar, yang mau tetap di sini menyapa di sini silakan. Saya memohon memandu teman-teman untuk tidak bersuara, rasakan momen pribadi. Ikuti keinginan hati kalian, rasakan momennya. Kalian boleh mengamati banyak hal. Mungkin di daun pisang yang selama ini nggak pernah kalian detailkan, padahal mereka sering sekali kalian ini belajar dari kebijaksanaan mereka.